Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh musholla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqouli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang insya Allah masih melekat di dada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masuk pada hari yang ke-19 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan mulai tanggal 1 kemarin sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir Ramadan, Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah, di mana bulan Ramadan ini adalah beda dengan bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Keterangan ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Oleh sebab itu, kita mengambil manfaat dari apa yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan juga yang disampaikan Rasulullah kepada kita semua. Maka tema kita pagi ini adalah The Miracle of Quran,
yaitu keajaiban Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, salah satu keajaiban Al-Qur'an dari sekian banyak keajaiban-keajaiban yang bisa kita lihat, yang pertama adalah Al-Qur'an itu mudah banget untuk dihafal. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, maka Al-Qur'anlah yang mudah dan ada jaminan kemudahan dari Allah untuk dihafal. Selama ini kita belum pernah mendengar musabaqah hifdzil Qur'an, musabaqah hifdzil Injil, musabaqah hifdzil Taurat, itu tidak ada. Apalagi musabaqah menghafal Bible, itu tidak ada. Dan kalau toh ada, pasti tidak ada yang bisa hafal, karena nggak ada yang menjamin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami Allah SWT telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Dan di dalam mempelajari ini terdapat satu hal yang penting, yaitu dihafal. Nah, kita menghafal Al-Qur'an itu bukan semata-mata kita menjaga Al-Qur'an. Justru ketika kita belajar Al-Qur'an kemudian menghafalnya, maka justru Al-Qur'an itulah yang akan menjaga kita. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an sampai pada tingkat menghafalnya, maka Al-Qur'an itu akan menjaga kita. Kenapa? Karena di setiap ayat dalam Al-Qur'an itu tidak kurang dari 8 pemberitahuan menurut metode 8M. Di sana ada perintah, kita laksanakan. Di sana ada larangan, cukup kita tinggalkan. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan bagian dari takwa. Dan takwa ini adalah tujuan dari ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada kita. La'allakum tattaqun. Nah, jadi ketika kita mendapatkan derajat atau gelar takwa, maka insya Allah kita akan senantiasa dijaga oleh Al-Qur'an. Karena kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja kita berada, kapan saja kita pergi, maka di situ takwa melekat pada diri kita. Dan apabila takwa senantiasa melekat pada diri kita, maka insya Allah akan terjaga. Ini kayaknya mau mensuntan ini. Wah, ingat ini. Ternyata di dalam Quran dilarang. Ini kok ada binatang bagus ini, namanya babi ini. Kok bagus ini, walaupun wajahnya begitu. Nah, tapi di Quran, oh nggak boleh, tinggalkan. Ini ada wanita cantik ini. Ini istri siapa ini? Oh, ini istri orang, hindari. Ya. Ini Al-Quran semuanya menyampaikan rambu-rambu kepada kita agar kita senantiasa hati-hati. Dan hati-hati itu adalah kandungan dalam nilai takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salah satu keajaiban Al-Quran adalah bisa menjadi sarana kita dirindukan oleh surga. Jadi orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, sebagai teman dekatnya, maka Al-Quran ini menjadi wasilah yang menjadi sahabatnya dirindukan oleh surga. Dalam sebuah riwayat, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Tirmidzi, dari sahabat Abdullah, putranya Abbas, jadi Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, surga itu merindukan kepada 4 golongan. 4 golongan dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran.
orang yang menjadikan Al-Quran seperti HP, kemana-mana dibawa, tidak pernah ketinggalan. HP itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi kemudian ketinggalan, 99% kembali ya, kembali ke rumah lagi kan, mengambil. Kenapa? Ada yang ketinggalan. Apa itu? HP. Jadi HP ini sudah luar biasa, membuat kita, perhatian kita lebih dari segalanya. Bahkan di dalam rumah tangga kita, seorang suami dan juga seorang istri mau ke tempat tidur saja, HP tidak ketinggalan. Dua-duanya, suaminya juga megang, istrinya juga megang, masing-masing buka. Ini ada pesan apa ini? Sebelum tidur pasang status dulu dan lain sebagainya. Tetapi jarang mau tidur ambil air wudhu, sholat sunat, kemudian baca Quran dulu. Seperti santri-santri yang ada di pondok-pondok itu, sebelum tidur baca surah Al-Mulk dulu sebagai pengamalan, supaya nanti dibebaskan dari azab kubur dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ketika kita bisa menjadikan Al-Quran ini menjadi sahabat kita, maka kita akan dirindukan oleh surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kalau surga merindukan kita. Sedangkan kita mendapat kabar Pak Hasbullah pian dirindukan oleh Pak Bupati Batola. Batola itu bukan Bapak ya, Ibu ya. Pak Haji, pian dirindukan oleh Bupati Batola Pak Haji. Ditunggu kedatangannya, disambut dengan sholawat badar, misalnya begitu. Pasti senang, bangga, merasa tersanjung. Karena apa? Pejabat nomor wahid di Kabupaten Batola merindukan. Apalagi gubernur yang merindukan kita, apalagi RI 1 yang merindukan kita, apalagi Rasulullah yang merindukan kita, dan ini surga yang merindukan kita. Cukup dengan menjadikan Al-Quran kita jadikan sebagai sahabat, kita baca, kita ketahui maknanya, kita pahami isinya, kita mencoba untuk menjaganya, dan kita cari tahu bagaimana cara mengamalkan ayat ini. Nah, ketika kita sudah seperti itu, insya Allah kita akan termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, surga merindukan kepada orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Ya, menjaga lidahnya. Jadi kalau kita ingin dirindukan oleh surga, kita mencoba untuk menjaga diri kita supaya lidah kita tidak sembarangan untuk mengucapkan kalimat-kalimat. Dan dengan kalimat itu bisa membuat orang lain tersinggung atau membuat orang lain sakit hati. Dan ketika itu kita bisa menjaganya, maka kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, salamatul insan min hifdzil lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Jadi kalau kita itu mampu menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, maka insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan ya. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang yang lapar. Orang yang puasa pasti lapar, pasti haus. Tapi orang yang lapar dan orang yang haus belum tentu puasa. Oleh karena itu, ketika kita itu tahu bahwa kita itu berada di bulan Ramadan, kemudian ada informasi bukber ya, buka puasa bersama gitu ya, maka orang yang membukakan puasa itu termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Dengan catatan
membukakan buka puasa yang sudah sampai waktunya. Ya Pak Ji, kalau belum sampai waktunya dibukakan, wah bahaya. Jam 5:30, ayo buka. Ini sudah disiapkan nasi kotak, one by one ya, satu kotak. Tapi belum, nah tidak bisa. Nah, membukakan buka puasa tentu kalau sudah sampai waktunya. Dan orang yang membukakan puasa termasuk orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Ini kalau di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, orang yang lapar, apakah dia puasa atau tidak, selama mereka itu lapar, biasanya yang sering lapar itu orang fakir, orang miskin, orang yang berpuasa. Maka orang-orang seperti itu ketika kita kasih makan, maka kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Bahkan Allah SWT di dalam surah Al-Ma'un itu, awal-awal ayat itu Allah mengingatkan kepada kita dalam bentuk pertanyaan, tapi jawabannya sudah ada pada diri kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapakah pendusta-pendusta agama, pembohong-pembohong agama? Dialah orang yang menghardik anak yatim. Dialah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Oh, itu di sini. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu termasuk pendusta agama. Alhamdulillah, kalau kita baca sejarah pendiri Muhammadiyah, itu beliau konsen pada surah ini. Beliau mengajar kepada sahabat-sahabatnya ketika itu di awal-awal di Jogja sana, itu surah ini. Dan tidak diganti-ganti, tidak dipindah-pindah sebelum diamalkan. Wah, luar biasa. Nah, makanya sekarang sudah ribuan panti-panti asuhan yang mengelola anak-anak yang tidak mampu disekolahkan ya. Masya Allah, ini pahalanya mengalir terus ini. Ini perlu kita contoh. Nah, jadi orang yang senantiasa memperhatikan anak yatim, bagaimana kebutuhan anak yatim kita penuhi. Bagaimana orang-orang fakir miskin itu, kalau kita mampu kita beri. Kalau kita tidak mampu, kita menganjurkan. Bikin brosur, ditawar-tawarkan siapa yang ingin membantu. Nah, luar biasa. Maka orang yang demikian, insya Allah termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang puasa di bulan Ramadan termasuk dirindukan oleh surga. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh ampunan. Maka kita manfaatkan, kita laksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan. Maka dengan begitu kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Nah, kalau kita dirindukan oleh surga, Masya Allah, bagaimana supaya kita dirindukan? Lakukan salah satu dari 4 tadi. Jadikan amal andalan. Apakah kita sebagai pembaca Al-Quran, hari-hari baca Quran terus? Apakah kita termasuk orang yang senantiasa menjaga lidah kita? Sebenarnya menjaga lidah itu gampang. Cukup melakukan minimal amalan mubah, insya Allah kita terhindar dari amalan-amalan yang haram. Contoh, makan itu hukumnya mubah. Tapi kalau diawali dengan bismillah, doa, sebagaimana Rasul contohkan, maka jadi ibadah. Maka ketika kita itu makan, mulai dari jam 6 pagi makan, terus jam 7 makan, jam 8 makan, sepanjang hari makan teruslah. Tidak ada kesempatan untuk ngomongin orang. Ya tapi gak mampu Pak ya.
makan terus, ya kan? 3 kali saja sudah cukup. Ya. Bagi yang sudah berkeluarga, suami istri menyayangi istrinya, menyayangi anaknya, maka ketika kita menyayangi mereka itu, maka pada saat itu kita telah menjaga lidah kita. Ketika kita melihat tetangga kita yang memerlukan bantuan kita, maka kemudian kita menyibukkan diri untuk membantunya, maka ini termasuk jihad. Ini termasuk jihad ini. Seperti ayat yang dibaca oleh imam kita rakaat yang pertama tadi. Bukan, rakaat yang kedua. Tawaran Allah tentang jihad, sebuah amalan yang dengan amalan itu mampu menghindarkan diri kita dari azab yang pedih. Itu dengan jihad, dengan harta, dan dengan jiwa tenaga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan dirindukan oleh surga, maka lakukan salah satu atau keempat-empatnya. Nah, itu sempurna banget itu. Ya, hari-hari baca Quran, kemudian menjaga lidah kita, kemudian memberikan makan kepada orang yang lapar, kemudian puasa kalau setahun sekali di bulan Ramadan, kemudian kalau di luar Ramadan puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan lain sebagainya. Maka dengan begitu kita akan dirindukan oleh surga. Tapi ada juga yang belum tahu caranya supaya surga itu merindukan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah salah satu keajaiban Al-Quran, di mana ketika kita itu membacanya, kita termasuk orang yang dirindukan surga. Yang ketiga, keajaiban Al-Quran adalah dengan Al-Quran itu kita akan mendapatkan syafaatnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran yang kita baca waktu di dunia, maka ayat-ayat yang kita baca itu nanti di akhirat akan memberikan syafaat. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita umatnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu yang kita baca waktu di dunia itu nanti hari kiamat akan datang menemui sahabatnya. Siapakah sahabatnya itu? Orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat. Nah, tanda-tanda orang yang bersahabat dengan Al-Quran, dia tidak mau jauh dengannya. Namanya sahabat. Beda kan dengan teman. Kalau teman itu mudah dicari di meja makan, Pak ya. Tapi kalau sahabat, beda Pak. Sahabat itu dunia akhirat. Ikatannya akidah, agama. Nah ini. Nah, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, maka dia itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Ada sebuah riwayat yang pernah ulun dengar waktu mengikuti ceramah di Al-Jihad. Orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran itu nanti akan dicari. Orang itu akan dicari 2 surah ini untuk diberikan syafaat. Nah, bagaimana ya cara mengamalkan surah ini? Nah, gampang. Kalau di surah itu ada perintah kita laksanakan, kalau ada larangan ditinggalkan. Kalau ada pernyataan disikapi. Misal ini surah 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Satu ayat pendek. Allah menyatakan, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Teladan yang baik, contoh. Bagi siapa? Bagi kita. Bagi kita yang mengharapkan pertemuan kepada Allah.
bagi kita orang yang yakin akan adanya kehidupan tanpa batas, kekal abadan abadan, yaitu kehidupan di akhirat. Dan bagi orang yang senantiasa mengingat Allah tanpa perhitungan, banyak banget mengingatnya Allah, kapan saja, di mana saja ingat Allah. Mengingat Allah itu bisa sholat, mengingat Allah baca Quran, mengingat Allah bisa membacakan tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Orang yang seperti itu, insya Allah, yang menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai teladan. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara mengamalkannya, ada dua. Dengan ucapan, dibaca terus itu. Laqad kana fi Rasulillah. Satu huruf Allah beri pahala 10 kebaikan. Di bulan Ramadan kita baca, kelipatannya banyak ya. Kalau yang fardu 70 kali. Kalau yang sunat ditingkatkan menjadi seperti fardu. Baca Quran kan sunat, seperti fardu. Sholat kan fardu, yang sholat fardu 70 kali. Nah, ini kan luar biasa. Nah, jadi kalau kita mengamalkannya cukup dibaca saja. Paham, bagus. Nggak paham, nggak apa-apa. Karena Rasulullah dan Allah ya, itu menyampaikannya di situ tidak harus paham. Ya. Man qara'a minal kitab, barang siapa yang membaca sebagian ayat dari Al-Quran, tidak pakai dengan pemahaman, enggak begitu. Jadi orang yang membaca Al-Quran, ayat-ayat dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada pembacanya. Nah, tapi kalau tahu artinya itu lebih baik, Pak. Nah, kemudian setelah tahu artinya, paham maknanya, bagus lagi. Kalau sudah paham, dihafal, mantap. Setelah hafal, tahu bagaimana cara mengamalkannya, bagus lagi. Tapi yang lebih bagus ketika mengamalkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengamalkannya dengan perbuatan, dengan perilaku. Karena ayat ini adalah ayat pernyataan, maka perlu sikap kita. Allah memberitahu kepada kita bahwa di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Lalu sikap kita, oh ya, kalau begitu saya jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kita beramal. Amal itu terdiri dari 3, Pak. Pemikiran, ucapan, perbuatan, amal. Dan orang yang bertakwa itu cirinya kalau beramal berdasarkan Al-Quran. Wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu menurut Sayyidina Ali yang ulun sampaikan Sabtu dulu itu ya, maka orang itu beramalnya dengan landasan kitab yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi itu cara mengamalkan Al-Quran. Nah, kita lihat bagaimana perilaku Rasulullah itu. Apakah Rasulullah ketika mengajar, Rasulullah marah-marah? Enggak, kayaknya belum ada, Pak ya. Rasulullah kalau ngajar sambil marah-marah bawa rotan, ya pekat gitu ya. Kalau tidak bisa, enggak betul, pukul kayak guru-guru ulun itu zaman bahari itu. Kada betul bacaannya, pukul, wah kejam banget itu. Anak-anak zaman milenial diperlakukan seperti itu, bubar ya. Jadi kita pakai metodenya Rasulullah itu dari sekian banyak ya. Rasulullah itu dalam mengajar itu ada 7, Pak, metodenya itu. 7 metode yang Rasulullah terapkan di dalam pengajaran beliau kepada para sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu metode Rasulullah dari yang 7 tadi adalah bentuk
duduknya itu halaqah, melingkar kayak gini. Sehingga Rasulullah itu berada di antara sahabat, ada di tengah-tengahnya. Ya, jadi Rasulullah kelihatan jelas wajahnya. Ya, ketika ada orang yang belum kenal dengan Rasulullah, maka di majelis itu mereka akan tahu, oh siapa Rasulullah, seperti apa, oh seperti itu. Dan setiap Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabat, memberikan isyarat supaya membentuk lingkaran. Makanya diterapkan di pondok atau di majelis-majelis halaqah. Itu adalah metode yang Rasulullah kenalkan, praktekkan kepada para sahabat. Kemudian yang kedua, metode Rasulullah dalam mengajar itu al-hiwar. Jadi diskusi, dialog. Sehingga Rasulullah dengan sahabat itu ada hubungan emosional yang amat dekat. Ketika Rasulullah bertanya, ini misalnya Pak ya. Ini misalnya gitu ya. Ini misalnya Rasulullah bertanya kepada ahi kita. Ahi, sholat subuh di sini jam berapa? Menurut Muhammadiyah jam sekian, gitu kan? Menurut Kemenak jam sekian. Di sini diperlakukan begitu ya? Atau sama saja? Kalau di Banjarmasin itu kan diperlakukan gitu. Waktu subuh, terutama waktu subuh, itu beda dengan Kemenak, ya. Karena kebijakan yang diambil berdasarkan tarjih yang sudah disosialisasikan memang kepagian, ya, katanya begitu, kepagian. Makanya 2 derajat itu 8 menit. Nah, jadi Kemenak waktunya sudah masuk, kita nunggu 8 menit. Nah, begitu. Nah, ada dialog itu. Nah, bagi yang waktunya tidak sama dengan kita, ya enggak masalah. Ya kan? Lana amaluna walakum amalakum. Bagimu amalanmu, bagiku amalanku. Dan nanti menghadap Allah kita akan dihisab sesuai dengan pemahaman kita. Allah akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan apa yang kita pahami. Selama yang kita lakukan itu berdasarkan Quran dan Sunnah, dan pemahamannya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, maka insya Allah akan memberikan hisab yang mudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi ada dialog. Jadi egaliternya itu ada antara Rasulullah dengan sahabat satu dengan sahabat yang lain, itu tidak ada beda. Ada kesetaraan, kesamaan. Duduknya juga sama-sama di karpet. Kalau majelis kita ini dibandingkan majelis Rasulullah, beda jauh Pak. Masjidnya Nabawi nggak seperti ini dulu waktu itu. Makanya ada cerita, ada orang Badui itu kencing di situ ya karena memang tanah. Ya kan, luar biasa ini, mantap banget di atas karpet. Ya kan. Nah, karena saking nyamannya ditambah AC. Ada AC-nya. Tambah dingin, ya kan, menambah kenyamanan, gitu kan, luar biasa. Yang ketiga, Rasulullah menerapkan metode ceramah atau khutbah, khutbah, orangnya khotib, setiap hari Jumat berkhutbah. Nah, itu ceramah. Jadi ketika Rasulullah itu turun wahyu disampaikan kepada sahabat, ya ayuhan nas dan lain sebagainya, itu berdiri di atas mimbar disampaikan secara ceramah. Nah, metode ini yang biasa kita pakai di sekolah-sekolah, ceramah gitu ya, ada tanya jawab. Jadi metode pendidikan pengajaran yang diterapkan di dunia pendidikan kita itu tidak jauh dari metode yang Rasulullah terapkan kepada para sahabatnya. Kemudian yang keempat, metode yang dikenalkan Rasulullah kepada para sahabat adalah al-kisah. Jadi beliau kalau ceramah, materi yang disampaikan apa, itu nanti ada kisahnya. Misalnya Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan bersedekah.
Maka kemudian Rasulullah mengambil kisah yang ada hubungannya dengan sedekah. Ketika Rasulullah itu menyampaikan tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah dan di masjid dan tepat pada waktunya, maka Rasulullah mengambil kisah. Ada orang yang tidak pernah ketinggalan sholat jamaah selama hidupnya, dan ketika itu ada yang mengganggu, gitu ya, ada yang mengganggu. Ada ini Ali itu Sayyidina Ali menantunya Rasulullah itu mau sholat subuh, Pak. Saya sholat subuh dari rumah, belum jauh dari rumahnya itu ada orang tua. Nah, Ali ini kan orang beradab, tidak mau mendahului langkah dari orang tua itu. Maka orang tua itu pelan banget itu. Padahal waktunya subuh sudah mau habis. Maka kemudian ya sudah. Ternyata begitu sampai depan Masjid Nabawi, orang itu tidak ke masjid. Oh, ternyata setan. Jadi Pak, kalau ingin melihat setan, lihat ketika ada orang di masjid, begitu azan dikumandangkan, dia keluar dari tempat itu, tidak melaksanakan ibadah bersama, maka itu setan. Setan beikongan. Itu. Jadi nyaman aja. Nah, karena Sayyidina Ali itu selama hidupnya tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah, dan waktunya sholat itu sudah tiba dan sudah dilaksanakan. Di dalam cerita itu, lalu Jibril menyuruh yang menjaga matahari supaya di stop dulu. Ini Ali ini ketinggalan ini nanti kan. Dulu sahabat itu begitu, ketinggalan sholat jamaah itu Masya Allah seperti kehilangan dunia seisinya. Betul Pak. Seperti kita Pak ya, kita sholat subuh berjamaah ini nah Pak, apalagi di bulan Ramadan Pak. Manfaatnya itu, pertama kita berada di dalam jaminan Allah. Kalau Allah menjamin, mau cari penjamin siapa lagi? Kita berada di dalam jaminan Allah. Jaminan Allah itu apa? Seperti salam yang kita sampaikan. Orang yang bersalam itu kan ngasih kita 3 kan? Keselamatan, kesejahteraan, kasih sayang, keberkahan. Makanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mendoakan pian 3 nih. Maka jawabannya Waalaikumsalam dan seterusnya. Kan adabnya kan begitu. Kalau Assalamualaikum maka ditambahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau full Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepat membalasnya. Membalas WA-nya itu cepat. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita tahu doa ini muatannya 3 yang luar biasa. Salam, rahmat, berkah. Kalau 3 ini sudah ada pada diri kita, apalagi Pak dalam hidup ini yang dicari? Salah satu dari 3 aja sudah cukup. Misalnya kita ini dijamin oleh Allah selamat, apalagi kalau sudah selamat. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini ulun ingatkan diri ulun dan Bapak Ibu sekalian atau adikku ini yang halus-halus ini. Kalau berdoa, jangan mengangkat tangan dulu sebelum kita yakin bahwa doa kita dikabulkan. Karena Allah tidak akan menerima doanya ketika orang itu berdoa itu lalai, lago. Ya, berdoa tapi nggak paham, nggak jelas apa yang dia minta. Jadi kalau berdoa sebelum angkat tangan itu yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Al-Baqarah 186 ya Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, jawablah aku dekat banget. Dan apabila mereka berdoa meminta kepadaku, maka aku ijabah, aku kasih. Syaratnya laksanakan perintah Allah, tinggalkanlah larangannya. Dan semua itu dilandasi dengan iman yang mantap.
Nah, itu. Jadi kita berdoa dan doanya mantap. Makanya ada 3 tadi ya, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan diselamatkan dari azab neraka. Ini waqina adzabannar, ini harus ditekankan. Harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita ini. Sebenarnya Pak, kalau kita itu doanya cuma itu saja itu sudah bagus Pak. Nggak usah panjang-panjang, ya kan? Nah, ini suruh Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mungkin sampai di sini dulu aja kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. The Miracle Al-Quran itu yang pernah ulun lihat di catatan itu ada 1001 keajaiban. Ini tadi baru 3. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan keajaiban-keajaiban yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya. Karena ini pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan, maka ulun mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan biar seberataan senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.